Demikian pemirsa seniman kita Kelik dan Indah dari Jogja ya. Lagi kita populerkan di ALC. Mudah-mudahan semakin maju. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya mau pindah ke tokoh Betawi, budayawan Betawi, Pak Ridwan Saidi. Melihat konflik antara eksekutif legislatif sekarang, Pak Ridwan sebagai salah satu sesepuh Betawi dan juga bekas anggota parlemen, apa evaluasinya? Yang pertama, saya sangat khawatir dispute soal APBD antara Pemda dengan DPRD ini akan berlarut-larut. Tentu saja pihak Kemendagri sangat optimis ya bisa menyelesaikan. Tapi kalau kita lihat realita di lapangan, masalah menjadi semakin rumit. Saya melihat ada dua permasalahan yang berkaitan dengan impeachment itu. Materi impeachment nampaknya mengarah kepada pertama soal APBD itu sendiri, di mana pihak DPRD menganggap yang diserahkan kepada Kemendagri bukan yang mereka bahas dan sahkan. Sementara pihak Pemda menganggap terdapat 12,1 T anggaran siluman jikalau hasil bahasan itu dibawa, kira-kira itu. Kemelut itu semakin meruncing, menyangkut juga materi yang kedua, saya kira soal behavior dari Pemda. Mungkin sayup-sayup saya menangkap itu. Saya adalah kawan lama Saudara Ahok, sampai sekarang pun saya berkawan. Saudara Ahok itu dia punya selera humor. Dia juga paham filsafat Tiongkok. Suatu hari dia bilang sama saya, Pak Lewan, katanya, itu sebelum peti mati ujungnya yang empat-empatnya itu dipantek, kita tidak bakalan tahu nasib orang bakalan pagi mana. Gitu. Saya tertarik sama filsafat dia dan saya minta dia ulang lagi dan dia ulang. Jadi maksudnya sebelum orang itu mati nasibnya bakal bagaimana kagak ketahuan. Jadi dengan demikian saya melihat ada masalah-masalah yang menyebabkan Bung Ahok di balai kota itu menjadi sedikit agak tegang atau tegang karena barangkali relationship dengan DPRD dengan SKPD yang mestinya harus dievaluasi kembali. Tetapi ini bukan ranah hukum, behavior bukan ranah hukum, dan ini adalah ranah mendinginkan hati para pihak. Karena sekarang ini Sinca masih berjalan, Cap Gome masih 2 hari lagi, tangan kita masih lengket dengan Tiong Cupia. Kepekong dapur belum pergi dari rumah-rumah kita sekalian. Kenapa kita harus kebakaran dalam keadaan Sinca begini? Jadi itulah tugas sebenarnya Kemendagri untuk mendinginkan para pihak. Dan makin hari makin lama yang korban adalah rakyat Jakarta. Yang korban adalah siswa-siswa yang akan UAN atau UAS. Dan itu perlu anggaran, siswa-siswa DKI. Yang korban adalah mereka yang menjadi subjek daripada hibah. Begitu banyak orang-orang yang menunggu hibah. Jadi kalau konflik ini pihak Kemendagri sangat optimis bisa selesai, pihak DPRD menerima evaluasi dari APBD, pihak DPRD membahas lagi, dan tentu membahasnya juga dengan SKPD, dan itu akan berulang lagi terus-menerus. Dan saya mengatakan sebagai orang sini ya, ini harus diperhatikan betul-betul bahwa sekarang keadaan makin susah dari segi ekonomi. Jangan kita menjadi bertambah susah lagi hidup kita karena ini. Dan hal-hal yang menyangkut hukum
Jangan terlalu banyak di uar-uar di surat kabar, bawa saja ke kantor polisi atau bawa saja ke pihak-pihak ya untuk pengaduan. Jangan terlalu banyak di uar-uar gitu, dikampanyekan. Siapa? Saifullah Sekda. Saya baca di sebuah online tadi, dianggap membujuk-bujuk ketua DPRD agar mau mengoke 12,7 anggaran pembelian tanah 6T, total anggaran 12,7 T, yang 6T ini tanahnya tidak jelas juga ada di mana lokasinya. Nah itu sebaiknya itu laporkan saja kepada pihak yang berwajib. Dan ini makin lama makin merembet kemana-mana, terus meluas kemana-mana, sehingga ketidakpercayaan kepada seluruh aparatur Pemda, karena aparatur Pemda itu sebenarnya Pemda dengan DPRD. Nah itu aparatur itu semakin hilang dari rakyat. Dan karena itu saya mengatakan bahwa apa sebenarnya akar permasalahan hubungan yang tidak bagus antara Pemda dengan DPRD. Akar permasalahannya adalah di mana? Apakah objektif, apakah masalah-masalah yang bersifat subjektif? Jadi kalau bisa pihak DPRD di dalam angket, karena angket nggak bisa dihalangi Pak. Dalam sejarah legislatif baru pertama kali ini diadakan angket. Itu jangan dihalangi, biar mereka bekerja dengan angketnya, dan itu supaya di dalam angket itu juga bisa terungkap sebenarnya apa faktor yang menyebabkan hubungan ini tidak serasi. Tidak pernah di dalam sejarah pemerintahan di DKI terjadi hubungan yang seburuk ini antara DPRD dengan Pemda DKI. Dan seharusnya Kemendagri turun tangan di dalam hal ini. Jadi jangan membiarkan kami ini menonton satu tontonan yang enak sih enak ya, tetapi kan berakibat kita akan kelaparan menyaksikan ini tontonan orang-orang di Jakarta. Saya bersyukur bahwa Jakarta sudah tidak ibu kota lagi de facto, dia pindah ke Bogor. Saya bersyukur de facto Pak ya. Tapi kalau seandainya saja ini masih menangkap ibu kota secara de facto, alangkah kita nggak enaknya, ya kan? Sebagai warga ibu kota, segalanya serba susah hidup. Mereka yang mengharapkan bantuan kan banyak itu, bantuan kartu Indonesia Sehat, kartu Indonesia pintar, kartu Indonesia Kaya, gitu kan? Kapan kita dapatnya kalau keadaan masih kayak begini? Ya kan? Kapan kita udah menunggu kartu Indonesia Kaya, kapan dapatnya? Jadi karena itu Pak, pada pandangan saya, mari kita coba bersikap dingin. Para pihak jangan lagi membuat pernyataan-pernyataan yang galak-galak gitu ya. Yang galak-galak kita kurangi keinginan kita. Karena mumpung Topekong Dapur belum pergi, 2 hari lagi dia pergi. Nanti Topekong Dapur nggak mau singgah di lubang kita kalau kita galak. Kan begitu. Jadi karena itu, marilah semua pihak kurangi pernyataan-pernyataan yang keras. Mari kita dingin, karena bagaimanapun juga DPRD yang sekarang adalah pendukung Gubernur Ahok. Mereka mendukung, bagaimanapun juga. Nah, boleh dikatakan, apakah tidak bisa bicara dari hati ke hati para pihak? Apakah karena pihak Kemendagri yang sedengar mengundang sepihak-sepihak? Itu saya rada kecewa juga Pak. Yang sampai hari ini kan Bapak mengundang sepihak-sepihak. Pihak Pemda Bapak undang, pihak DPRD Bapak undang. Itu jangan sepihak-sepihak. Kalau bisa 3 pihak, di mana Bapak adalah menjadi saksi. Kita tidak tertarik dengan tontonan ini, khususnya karena akibat dari tontonan ini berlangsung berlamaan, kita kelaparan. Kalau Bapak baru menyelesaikan dan DPRD dan Pemda menyelesaikan APBD 2015 adalah pada bulan Juni, itu berarti kita tidak punya anggaran 2015. Berarti tidak punya anggaran. Berarti kita akan menyaksikan gubernur, wakil gubernur, DPRD, SKPD tidak terima gaji. Mereka sudah tidak terima gaji 2 bulan sekarang ini. Berapa lama mereka tidak terima gaji? Jadi ini harus ada segera pihak Kemendagri lah taruhan kita sekarang untuk tidak memanggil sepihak-sepihak,
tetapi memanggil para pihak untuk duduk bersama membicarakan keadaan Jakarta yang seperti ini. Terima kasih, Pak. Pak Ridwan, menurut Pak Ridwan, sudah layakkah DPRD mengangkat atau membuat hak angket? Iya, hak angket itu muaranya dua, Pak. Muaranya pertama adalah pemakzulan, itu yang terberat. Yang kedua adalah straf. Jadi gubernur itu dihukum 3 bulan pemberhentian sementara, kemudian dilitsus oleh bapak kita ini. Istilahnya litsus, Pak, ya. Jadi saya ingat zaman Pak Sudomo. Jadi dilitsus gubernur itu selama itu. Dan ini juga berakibat bahwa vakum balai kota. Nah, apakah layak atau tidak layak? Saya berpikir adalah mereka mempunyai hak itu, ya kan? Lalu nanti tentu harus ada penjelasan mengapa mereka gunakan hak itu. Kita akan dengar nanti penjelasannya. Jadi saya mengatakan kalau sebagai hak memang ada di tata tertib harus dia gunakan. Karena sejak negeri ini berdiri belum pernah orang menggunakan hak legislatif, baru mereka. Baru DPRD DKI menggunakan hak legislatif. Tapi kita harus mendengarkan juga apa alasan-alasan mereka sehingga begitu jauh melempar hak legislatif itu. Tentu hak legislatifnya yaitu hak angket. Dan karena itu saya kira mereka nanti akan kita dengar penjelasannya, Pak. Gubernur DKI mengatakan ada dana siluman 12,1 T Ya. dari berbagai pos Ya. yang dia tidak tahu. Tapi DPRD bilang itu dari DKI. Kira-kira siapa entunya ini? Begini, Pak, mengenai dana siluman yang diserahkan oleh Gubernur DKI adalah draft RAPBD yang belum dikutak-kutik sama DPRD, itu yang diserahkan. Yang siluman kita nggak mengerti apakah draft ini atau RAPBD yang sudah diketok palu oleh DPRD. Kita nggak ngerti di mana duduknya siluman ini adanya. Nah, dan kemudian keterangan dari saudara saya Haji Lunggana hari ini mendakwa, kesan saya, sorry Ji, kalau ente mendakwa bahwa sahabat saya Saifullah anak Rorotan itu mau menyogok. Yang sogokan itu menyangkut volume APBD 12,7 T, bukan 12,1. Naik lagi. Naik lagi 600 miliar, naik lagi. Nah, itu tentu semuanya harus ada klarifikasi. Karena ini sebenarnya tawur antar kerabat ini, Pak. Jadi saya kurang enaknya saya mencampuri itu karena kerabat saya kenal baik dengan Saifullah, apalagi dengan Haji Lulung ini anak Tanabang. Kalau gitu ketua keluarga yang harus menyelesaikan. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Kita sudah mendengar DPRD dengan suara bulat. Awalnya 106 anggota menandatangani putusan untuk membentuk panitia angket dan juga menjatuhkan vonis angket DPRD terhadap Gubernur DKI. Tapi belakangan angin pun berubah. Nasdem mencabut penandatanganannya. Dan kemudian PKB juga. Dan malam ini juga kita mengundang Ketua DPRD dari PDIP, Prasetyo. Ternyata sebuah PDIP malam ini rapat. Jangan-jangan putusan apakah ikut mencabut atau tetap bertahan. Sehingga yang hadir malam ini salah satu pimpinan dari DPRD, Pak Wakil Ketua DPRD DKI, Pak Haji Abraham Lunggana, atau dikenal Haji Lulung. Pak Haji, bagaimana awal mulanya DPRD sampai ke keinginan atau menjadikan persoalan ini menjadi hak angket DPRD? Ya. Latar belakangnya. Terima kasih, Pak Ngerti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Sebenarnya masalahnya ini adalah kesadaran kita sebenarnya untuk membahas anggaran ini sesuai dengan undang-undang. Oleh karenanya kami melihat ada seorang gubernur DKI Jakarta, Pak Ahok ini mencoba melakukan pencitraan dalam ranah hukum. Sebenarnya pencitraan Pak Ahok ini adalah hari ini jilid kedua. Jilid pertama itu ketika dia melakukan pencitraan dalam proses ya Undang-Undang MD3, di mana pada waktu itu Undang-Undang MD3 masih prematur, kemudian kemungkinan itu ada pintu masuk dia mau keluar dari Partai Gerindra. Itu yang pertama. Jilid kedua, dia mencoba melakukan pencitraan. Kalau kita kembali kepada kesadaran hukum, harusnya ini sudah selesai. Kenapa saya katakan jilid kedua? Karena memang ini satu domain yang bisa mengangkat pencitraan dia, memukul jatuh anggota dewan. Artinya institusi dewan. Bayangkan ketika mekanisme ya proses anggaran ini sudah dilewati oleh kita semua, dari persoalan KUA PPAS sampai KUA PPA, kemudian sampai ditandatangani MOU, gelondongannya 70 triliun, kemudian pengantar pidato rancangan gubernur mengatakan pada halaman 4. Ini saya bawa buktinya. Disampaikanlah di sini, ini kesadaran hukum, mengakomodir pokok-pokok pikiran dan aspirasi DPRD. Karena beliau mengerti kami ada reses, kami bertemu SKPD, kami bertemu semua konstituen kami, dan itu menjadi inventaris kami. Apa sekarang yang terjadi? Mekanisme ini dia abaikan. Kemudian dia bercerita tentang persoalan yang namanya e-budgeting dan e-katalog. Kita apresiasi, anggota Dewan 106, apresiasi dengan persoalan manajemen yang namanya e-katalog dan e-budgeting. Kendati pun itu artinya pemerintah DKI Jakarta itu studi banding di pemerintahan Jawa Timur. Nah, ini sudah direalisasikan pada tahun ini. Kemudian apa yang terjadi? Yang pertama, tidak pernah mensosialisasikan kepada kami tentang e-budgeting itu. Yang kedua, dia percaya sekali dengan e-budgeting sehingga dia mengabaikan ya proses anggaran yang menyangkut Undang-Undang Nomor 17 tahun 2014 pasal 317 ayat 1 dan butir B yang menyatakan bahwa gubernur dan DPRD membahas anggaran belanja. Kemudian DPRD dapat menyetujui dan menetapkan. Ini bunyi undang-undang. Tapi proses mekanisme setelah pidato gubernur tadi, ya setelah pidato pengantar RAPD gubernur tadi, kemudian dibahas oleh Badan Anggaran. Dibahas oleh Badan Anggaran. Ya Bang Luhut, begitu kan? Dibahas oleh Badan Anggaran. Setelah dibahas oleh Badan Anggaran, dibahas oleh Subbadan Anggaran. Kemudian setelah Subbadan Anggaran, bertemulah yang namanya tim TPAD, yaitu tim Anggaran Belanja Daerah yang terdiri dari Sekda, BPKD, dan Bapeda. Kami bertemu. Selesai itu. Persoalan 73 sudah selesai dibahas oleh tadi RK, Rapat Kerja Anggaran, antara ya semua komisi-komisi yang terkait dengan SKPD-nya. Selesai, kesepakatan, kesepahaman, baru kami masing-masing melakukan rapim. Mereka TAPD rapim dengan gubernur, kami rapim dengan semua pimpinan. Selesai sepakat, tidak ada masalah, kami
buat jadwal di Bamus untuk menyelenggarakan yang namanya penetapan anggaran belanja. Disampaikanlah di situ anggaran belanja, diketoklah palu, selesai, ditandatangani oleh gubernur dan 5 pimpinan dewan disaksikan oleh peserta paripurna yaitu 106 orang. Selesai itu gubernur pidato. Terima kasih kepada dewan atas kerjasamanya. Pak Sitioso begitu kan? Terima kasih dewan atas kerjasamanya yang telah sabar membahas anggaran. Ya, atas kerjasama ini kami ucapkan terima kasih. Selesai. 3 hari menurut ketentuan, begitu Pak Dirjen, harus dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri. Kemudian, tidak lama kemudian, Kementerian Dalam Negeri mengembalikan anggaran belanja tersebut. Bahwa anggaran belanja tersebut tidak pada anggaran, hasil anggaran pembahasan yang sesungguhnya. Selesai. Kami mencoba datang, minum boleh? Sangat. Nggak tidur Pak, ngomong melulu. Sudah selesai. Pertanyaannya sekarang, begitu dilihat oleh ketua dewan saya, yaitu Pak Pras langsung mengadakan pertemuan, kemudian Pak Pras membuat satu surat, bahwa surat itu, APBD itu tidak sesuai dengan prosedur. Ahok langsung marah. Ada oknum DPRD membuat surat ke Kementerian Dalam Negeri. Coba. Selesai itu, rupanya ada persoalan kembali kepada e-budgeting dan e-katalog. Kenapa demikian? Karena e-katalog itu tidak bisa menginput lagi barang yang sudah dibahas dalam pembahasan yang sistematis tadi. Kenapa demikian? Akhirnya ketemu 12,1 triliun. Kenapa persoalan ini tidak bisa diinput? Ini saya bilang, jangan main-main. Kalau kata Bang Ruhut nih, ini jangan main-main pada ranah hukum, walaupun itu melakukan pencitraan. Tidak ada satupun di negeri ini, ya tidak ada satupun di negeri ini yang dapat melawan hukum. 12,1 triliun dianggap dana siluman. Keteter hari per hari, ngaco lagi nih kawan. Dia bilang 12,5 triliun itu hasil setelah pembahasan. Nah, kan ininya sudah ada dilaporkan kepada Kementerian Dalam Negeri, dibalikin ke Pemda, harusnya dibahas lagi oleh kita. Tidak lagi itu, bablas. Tidak dibahas lagi oleh kita, dikirim sampai sana. Persoalan 12,1 sekarang, yang namanya dana siluman, sekarang duit dari mana 12,1 itu? Apakah dari Mandala, mandat dari langit? Atau dari mana sekarang? Atau DPRD kongko-kongkona sama pihak lain? Menurut Gubernur itu anggaran dipotong dari pos-pos yang lain 10%. 4 hari setelah itu DPRD melakukan editing, memotong dari tempat lain dan menjadikan 12,1 menjadi dana siluman tadi. Tidak bisa lagi. Kita tidak bisa lagi karena memang kita banyak toleransi saat itu, kita cepat karena kita terlambat menghadapi Pilpres, menghadapi mundurnya, berhentinya Pak Jokowi, mengangkat Pak Ahok menjadi gubernur. Ini juga masih persoalan hukum sebenarnya. Kemudian kita lantas membahas anggaran. Toleransinya banyak gitu. Kagak tahu nih kita kalau kita mau ditipu nih sebenarnya. Bantuin, nanti persoalan hukumnya atau persoalan dugaan korupsinya nanti Pak Sanusi yang menjelaskan. Ya.
Kemudian apa yang terjadi? 12,1 triliun itu apa? Barang apa ini? Kongko-kongkoan siapa nih DPRD? Ini kan harus ada pihak ketiga. Siapa ini? Ahok mati jalan di situ. Oleh karenanya, karena dia bermain penceritaan dalam ranah hukum, ada 4 dugaan hukum yang kita duga Ahok melanggar hukum. Oleh karenanya, tuh. Apa saja itu, Pak? Yang pertama itu adalah masalah etika dan norma. Etika dan norma. Karena dia menjustifikasi kita sebagai apa? Sebagai perampok, sebagai maling. Apa pelanggaran hukumnya apa dalam etika dan norma tadi? Ya, itu fitnah. 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 Kenapa? Kami ini manusia juga. Kami hidup di tengah-tengah masyarakat. Kami punya anak istri. Kalau tanpa keputusan hukum, kami sudah diadili oleh seorang saudara gubernur Pak Ahok. Ini bagaimana kelangsungan hidup keluarga kami, anak kami, cucu kami. Ini Ahok melakukan justifikasi kepada kami. Nah, inilah 4 hal yang akan kami buat angket. Itu yang satu adalah etika dan norma. Nah, saya jelaskan dulu sama kawan-kawan di sini, barangkali Pak Karni. Etika dan norma di Indonesia itu kita kenal adalah budaya. Betul nggak? Tetapi sesungguhnya etika dan norma itu adalah undang-undang kekhususan yang harus digunakan oleh seorang gubernur dan wakil gubernur. Yaitu Undang-Undang 32 tahun 2004 pasal 17 yang mengatakan bahwa gubernur dan wakil gubernur di dalam menjalankan pemerintah provinsinya harus menjalankan etika dan norma. Itu tahun 2004. Kalau salah koreksi Pak Margarito. Kemudian dipertegas pada tahun 2011 dengan Menteri Dalam Negeri. Peraturan itu dikeluarkan nomor 24 tahun 2011. Ya, tapi yang ada sanksinya tadi. Kalau ini salah satunya, kalau pakai pasal fitnah tadi baru ada sanksi. Kalau yang Undang-Undang nomor 17 tadi tidak mencantumkan apa sanksinya. Belum habis. Karena di sini gubernur dan wakil gubernur di dalam rangka menjalankan etika dan norma harus menjaga stabilitas politik. Stabilitas politik itu makro. Ini adalah taruhan kehidupan masyarakat Jakarta. Kalau stabilitas politik terganggu, keamanan terganggu, kenyamanan terganggu, ketentraman terganggu, sosial budaya politik terganggu. Oleh karenanya, sepakat atau dia tidak sepakat, 2 tahun lebih, ada 2 P yang harus kita nilai kepada saudara Ahok. Yang satu, apakah kita nilai Ahok prestasinya, atau kita menilai Ahok perilakunya. Ini etika dan norma, serta mengganggu stabilitas politik. Ini mengganggu keamanan. Yang ketiga, adalah penghinaan. Yang keempat, yaitu pemalsuan APBD. Pemalsuan APBD. Yang mana yang dia palsu? Dia menuduh justru DPRD yang memalsu. Dan menambahkan 12,1 triliun. 12,1 triliun itu Bang Karni dalam pembahasan. Itu kalau dalam pembahasan kita dikasih waktu space 3 bulan, itu bukan lagi perubahan itu anggaran itu 12,1. Itu bisa 30 triliun. Kenapa? Karena kita punya konstituen itu ada di ada di tengah-tengah masyarakat, yaitu di kelurahan. Misalkan saya Kelurahan Sukabumi Utara, RT 5 RW 9. Ada normalisasi jalan misalkan. Itu dianggarkan dalam musrembang 200 juta. Kemudian sampai kecamatan masih ada, sampai lagi ke wali kota ada, sampai di wali kota udah kagak ada. Nomenklaturnya masih ada, dia lapor, "Bang, ini 1." Berapa banyak kelurahan, berapa banyak kecamatan? Berapa banyak di situ yang namanya konstituen, berapa banyak di situ yang namanya anggota dewan. Artinya perubahan itu bisa saja terjadi dalam pembahasan. Pembahasan itu sudah selesai diketok palu. Tidak ada lagi dana siluman. Setelah ketok palu,
menurut Ahok itu ditukangin lagi lah oleh orang DPRD. Makanya muncul 12,1. Nggak ada lagi, Iya, Pak. nggak perlu tadi. Misalnya genset untuk sekolah, ada dana-dana pendidikan. Nah, yang itu adanya di pembahasan. Jadi RKA itu adanya di pembahasan dan disetujui oleh masing-masing komisi. Jadi kalau ada 12,1, kalau memang ada dana siluman, berarti 73 tambah 12,1. Duitnya dari mana, Bang Karni? Kalau mau dilakukan perubahan lagi, siapa? Kita kongkoannya sama siapa? Kalau saya takut mengatakan sama siapa. Karena itu harus ada bukti. Nah, ini saya bilang ini kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh saudara Ahok, dan Ahok itu jangan keluar-keluar. Harus substansi. Sekarang ada pendapat, karena ini DPR udah ke polisi, DPRD ke polisi, Ahok udah ke KPK, udah masuk ranah hukum. Yang nggak ada guna lagi hak angket. Ada, Pak. Karena hak angket itu adalah kebijakan yang berdampak luas kepada kebijakan gubernur yang berdampak luas kepada masyarakat. Oleh karenanya, dalam angket ini kita melakukan penyelidikan kesalahan. Apakah di sana ada pelanggaran hukum atau tidak? Kalau ada pelanggaran hukum, kita masukkan ke yang berwajib. Kalau misalkan ada hal yang menyangkut politik, ya saya katakan, ada orang marah, saya katakan, Ahok, saya bilang, kalau kita bicara kebenaran, kita bicara undang-undang, Ahok itu harus masuk penjara. Asal jangan ada kekuatan konspirasi, ya, kekuatan kekuasaan atau politik. Udah, nanti kita buktikan saja, Bang. Sekarang udah 2 partai politik mengatakan tidak jadi hak angket. Apa dampaknya itu DPRD? Masih tidak satu. Masih satu. Ini tidak punya PKB belum punya dampak. Dan memang begini, Ahok sama berbeda. Bicaranya sama batinnya berbeda. Sekarang dia lagi roadshow, minta dukungan, cari kawan, melawan kebenaran karena disalah. Satu, yang namanya Nasdem udah runtuh. Kenapa? Ini intervensi. Yang kedua, PKB digoda-godain. Yang ketiga, saya dari fraksi P3 sudah diperintah untuk mendukung Ahok. Saya bilang tidak. Kenapa? Karena ini adalah harga diri, bukan persoalan politik lagi. Mereka menjas kita, ya, memfitnah kita tanpa memikir bahwa kami semua punya keluarga. Karena di sosial media ada WhatsApp-nya Pak Haji dengan Pak Taufik, berbalas-balasan. Itu benar atau tidak tulisan Pak Haji itu? Terima kasih, Bang Karni. Saya pikir Bang Karni nggak nanya ini nih. Ini Tuhan menolong saya berarti. Kenapa? Saya ini jadul. Saya punya BB aja baru 2 tahun dan nggak pernah saya pakai-pakai. WhatsApp itu saya nggak kenal. WhatsApp barang apa tuh saya nggak kenal. Jadi, nah, Pak, tiba-tiba ada staf saya Pak Dani itu bilang, Bang, ada WhatsApp nih, Bang. Komentar Abang sama Topik. Haji Lulung panik karena kenapa? Karena dilaporkan kepada KPK. Saya apresiasi. Kenapa? Sangat apresiasi. Yang pertama, Ahok panik. Yang kedua, akhirnya ngelantur. Jadi dia melaporkan dirinya dia sendiri. Melaporkan dirinya dia sendiri nih. Anggaran perubahan 2014 itu tidak dibahas, Pak. Tidak dibahas. Satu, karena kepemimpinan DPRD transisi. Saat itu, udahlah kita saling bersaudara, enak sama enak, ngelihat, oh ya udah. Ketika itu kita tetapkan. Di sana ada UPS. Seharga berapa triliun, saya lupa, miliar, saya lupa. Dan ini dilelang. Kemudian dilelang itu, Pak Ahok harusnya meneliti dulu. Jangan buat SPD. Dia buat SPD. Yaitu surat penyiapan dana. Kalau surat itu udah dibuat, sudah panitia lelang menyelenggarakan lelang. Kemudian apa yang terjadi? Pemenangnya fiktif. Kantornya nggak ada. Mau cari kemana sekarang? Kemudian investigasi. Di mana saja itu diterima tuh yang nama UPS. Dan dikatakan, oh iya katanya. Ada lagi nih, karena memang udah ada kebuntuan,
Di mana yang diinvestigasi disuruh ngomong. Oh iya ini bermanfaat juga gitu. Nah jadi Bang Karni, saya sangat artinya apresiasi Pak Ahok itu. Jadi yang ini saya laporkan. 2014 tadi dia PLT waktu itu kan. PLT. Jadi ini WhatsApp saya laporkan kepada kepolisian kemarin, dan ini ada tim media saya juga yang nanti akan melaporkan kepada ini media nanti surat kabar nanti kita akan konferensi pers maksudnya. Siap. Jadi Pak Haji handphonenya cuma bisa untuk alo-alonya. Enggak, sekarang udah bisa Bang Karni. Kalau BBM udah bisa sekarang. Enggak gaptek lagi. Enggak ada. Baik, pemirsa kita rehat. Terima kasih. Pemirsa masih bersama Indonesia Lawyers Club. Sekarang saya mau ke Pak Muhammad Sanusi, Ketua Fraksi Gerindra DPRD DKI. Pak Sanusi, Iya Bang. Ketika RAPBD tadi disahkan, terus ditandatangani semua, Iya. itu dibawa nggak oleh gubernur atau ditinggal di DPRD? Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebetulnya agak senang-senang juga saat ini bermasalah. Kenapa? Supaya masyarakat tahu yang sebenarnya. Apa sih sebenarnya yang terjadi dalam pembahasan dan persoalan yang terjadi, yang selama ini terjadi terhadap APBD. Supaya masyarakat tahu. Saya cuma di ujungnya adalah ada gerakan masif mendelegitimasikan institusi kedewanan. Saya mau kasih, ada 3 materi dalam APBD. Yang pertama adalah administrasi keuangan pemerintah. Ada Pak Dirjen Anggaran. Selama ini, sepanjang sejarah ini, APBD menganut kepada sistem informasi keuangan. Nanti saya jelaskan detailnya. Pidato gubernur terhadap penyampaian APBD, draft APBD 2015, dia menyampaikan, saya bacakannya, rancangan anggaran pendapatan belanja tahun 2015 yang dimaksud ayat 1, 73 triliun, gitu ya, diminta untuk dibahas dan disetujui berdasarkan peraturan perundangan pasal 104, 105 Permendagri dan Permendagri 13 tahun 2006 ini ditulis. Artinya apa? Draft yang dikasih oleh Pak Gubernur minta dibahas untuk kemudian disetujui dalam ruang paripurna skala besar. Kemudian saya mau sampaikan bahwa dalam sistem informasi keuangan yang kita bahas, APBD, itu mengacu kepada 3 poin yang kemudian akhirnya dibalikan oleh Kemendagri. Yang pertama adalah pendapatan. Yang kedua adalah belanja, ada langsung dan tidak langsung. Yang ketiga adalah pembiayaan. Oke, pada saat pembahasan selesai ketuk palu, APBD disahkan, ditandatangani semua oleh Dewan dan Ketua Dewan dan Pak Gubernur saat itu, kemudian dengan alasan yang ini sebetulnya masalah cuma satu, yang dikirim bukan ini, kenapa yang dikirim draft APBD yang dengan alasan karena menggunakan e-budgeting. Dalam e-budgeting hanya tertera belanja, makanya pada APBD 2013 ada temuan BPK yang disampaikan oleh Kepala BPK di ruang paripurna pada April 2014, temuan terhadap anggaran pendapatan belanja 2013, bahwa e-budgeting belum mengakomodasi program Bapeda, karena hanya mengacu kepada belanja saja. Makanya tulisan Kemendagri dibalikan, ditulis tidak ada belanja langsung, tidak ada belanja biayanya. Kenapa ini belanja doang, tidak ada pendapatannya? Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa Pak Ahok kirim draft APBD ke Dewan kalau merasa budgeting sudah benar, di-lock katanya? Kenapa minta dibahas? Ini yang perlu kita tanda tanya. Dia mau ngapain sebetulnya? Pertanyaannya kan di situ. Baik Pak, Bang Karni, saya mau kasih tahu ini draft APBD yang diberikan oleh eksekutif. Judulnya aja sistem informasi keuangan, jadi tidak budgeting. Saya ambil contoh ya. Misalnya ditulis, Bansos perbaikan rumah pemukiman kumuh 300 miliar, cuma begitu.
Kalau e-budgeting detail, di mana rumahnya mau diperbaiki, berapa jumlah rumahnya, ini cuma begitu. Makanya kita mengacu kepada sistem informasi keuangan pemerintah. Kemudian, waktu pembahasan, ini minta dihapus oleh kepala dinas. Pertanyaannya, kalau sudah dihapus, diganti judul yang mana? Inilah fungsi pembahasan, Bang Karni. Kemudian ada pergerakan, ada pekerjaan tambah, dan ada pekerjaan dikurangkan, ada yang pekerjaan dihilangkan dalam sebuah program kegiatan. Saya ambil contoh lagi, yang lebih ekstrim, ada belanja di misalnya di PU Air, pembangunan pipa transmisi air bersih Bekasi sampai Muara Karang. Ini pekerjaan bukan dinas PU Air, tapi ini punya swasta, Palija, PAM. Kenapa masuk APBD? Ini korupsi ini pasti kalau dikerjakan. Minta dihapus. Saya tanya, kenapa Anda mau hapus? Ini pembahasan resmi. Dan diekspos, dibuka, saya ada recordingnya, saya ketua komisi, dia bukan ketua fraksi Gerindra. Kemudian diekspos, dia bilang, Pak, saya nggak mengusulkan ini. Budgeting yang ngusulin siapa? Pertanyaan balik lagi. Saya ambil lebih ekstrim lagi pada saudara-saudara semua. Di sini misalnya contoh pemeliharaan jalan FX Suprapto. Nilainya 50 miliar. Kebayang nggak 50 miliar kerjanya? Pak, kita nggak pernah tahu, cuma pemeliharaan jalan. Berapa panjang, berapa lebar, berapa, apa yang mau diperbaiki? Akhirnya kita sadar karena ini sistem informasi keuangan yang Pak Wendra sampaikan, bukan sistem e-budgeting, maka kami paham. Makanya kami cuma tanya yang general. Ini yang kita bilang pembodohan juga buat kita. Ini draft APBD. Yang lebih menarik Bapak-bapak dan saudara-saudara semua bahwa tidak ada belanja tidak langsung disampaikan di sini. Padahal belanja tidak langsung pada komisi dia nilainya 1,7 triliun. Tidak ada disampaikan. Kalau ini masih disampaikan belanja langsungnya. Nah, saya yang kedua, Pak Karni, saya mau sampaikan bahwa e-budgeting ini temuan BPK 2014 untuk APBD 2013 bermasalah. Kita bisa buka dan kita bisa baca. Kenapa disampaikan yang e-budgeting harusnya kalau kita mau sama-sama transparan kepada publik, e-budgeting itu disampaikan ke Dewan untuk dibahas. Karena itu SE3, surat edaran ketiga, itu rigid. Semuanya ditulis detail. Kemudian kenapa kita dikasih cuma formalitas begini? Saya masih ingat 2013 Pak Ahok marah-marah besar pada saat dia teriak, pembelian truk 300 miliar dihapus oleh Dewan. Saya balik marah. Waktu itu saya anggota komisi, dia bukan ketua. Saya bilang tidak pernah ada usulannya, kenapa Anda bilang dihapus? Saya kasih lihat tuh, ada nggak? Nggak ada, ternyata yang menghapus Bapeda. Ini kebiasaan mengumbar dulu, ya, kemudian... tapi kita jangan terlalu teknis gitu. Sekarang, pertanyaannya yang simpel supaya rakyat mengerti. Nah, pertanyaan ini benar nggak diubah oleh DPRD setelah disahkan? Nah, oke, balik lagi Pak Karni. Setelah diketuk palu oleh Ketua Dewan, maka saya Ketua Komisi menandatangani. Menandatangani verbal hard copy loh. Jadi kalau yang dikirim itu bukan yang saya tanda tangani, saya nggak tanggung jawab, itu bukan pembahasan. Jadi sebetulnya buktinya ada dua. Pertama soft copy yang sudah dibuat, kedua hard copy yang ditandatangani oleh masing-masing ketua komisi dan koordinator pimpinan badan anggaran atau pimpinan dewan. Itu masing-masing pegang masing-masing. Saya masih pegang. Kalau diminta kapan? Gubernur juga pegang. Pasti pegang, tidak mungkin tidak. Dan Bang Karni saya mau melanjutkan nih. Yang kedua kepada substansi APBD-nya. Kepada substansi APBD-nya. Yang pertama saya perlu sampaikan bahwa APBD 2013 nilainya 52 triliun. 2013. 2014 tiba-tiba naik 72 triliun. Kita dengan senang hati, wah hebat 20 triliun. Di APBD perubahan, waktu itu Pak Ahok sebagai PLT Oktober, dia tetap menyatakan 72 triliun. Kemudian dalam penyerapannya, dalam pendapatannya Pak Ahok menyampaikan bahwa APBD 2014 belanjanya itu belanja langsungnya cuma 22 triliun dari 45 triliun. Saya mau sampaikan, PAD kita pada APBD 2014 ditargetkan oleh pemerintah daerah yang membuat sendiri adalah 45 triliun. Ternyata pendapatannya cuma 25 triliun. Ada 20 triliun yang loss, tidak dapat. Makanya APBD adalah silpa ditambah dengan pendapatan daerah atau PAD. Kenapa pertanyaannya APBD 2015 harusnya silvanya 35 triliun dari APBD 2014 ditambah PAD-nya 64 harusnya 100 miliar. Kenapa pemerintah DKI cuma mengajukan 73 naik cuma 0,4% sepanjang sejarah? Karena 20 triliun tidak dapat ditarik.
tidak dapat dikolek. Pertanyaannya, apakah benar tidak dapat atau ada potensi kerugian negara di sini sengaja tidak didapatkan? 20 triliun, nanti laporan BPK 2015 yang buat 2014 tertera bahwa tidak tertarik, tidak didapat 30% dari pendapatan. Kalau tidak didapat pendapatannya 5% itu wajar. 30% dari yang ditargetkan tidak dicapai, Bang Karni. Ini persoalan dan mungkin... Kenapa waktu itu DPRD tidak protes? Sudah protes. Kita tanya kenapa ini begini, dia bilang banyak berbagai macam alasan. Makanya kita menyebutkan ini bahwa kenapa nanti BPK yang akan menentukan bahwa pendapatannya tidak tercapai. Ini saya mau periksa ke Bang Karni bahwa belanja ini nota keuangan gubernur pada November 2014. November 2014 penyerapannya cuma 22 triliun dari 72 triliun. Anggap 50% terserap. Berarti masih ada silva 36 triliun. Kalau PAD yang ditargetkan 65 tambah 35 udah 100 triliun. Kenapa kita cuma, ini menurut saya, ini ada potensi kerugian negara. Tidak tercapai. Kenapa nggak waktu itu interpelasi atau angket? Ini yang kita mau sampaikan kepada KPK oleh pimpinan, bahwa ini menjadi temuan. Kenapa? Karena laporan BPK-nya sebetulnya keluar nanti di bulan April. BPK melaporkan 90 hari setelah tutup masa anggaran. Hasil auditnya, nanti hasil auditnya terbukti bahwa tidak terkolek 20 triliun, pertanyaannya kenapa nggak bisa terkolek? Yang membuat proyeksinya dia gitu. Jadi kembali ke judul tadi, anggaran siluman. Ya. Itu menurut Mas Sanusi itu ada apa tidak? Apa tidak? Kalau ada, siapa yang bikin? Jadi anggaran siluman menurut saya anggaran yang melanggar peraturan perundang-undangan. Gubernur menyampaikan minta dibahas sesuai dengan peraturan perundangan. Jadi kalau yang dikirim bukan yang dibahas dan disepakati disetujui bersama, itulah siluman. 73 triliun yang dikirim, bukan 12 triliun. Kalau dalam pembahasan bisa dipertanggungjawabkan. Saya ambil contoh Bang Karni, tadi saya sudah sampaikan, ini tadi saya bilang, ini APBD. Kalau 300 miliar mereka minta hapus, pertanyaannya kita mau isi apa? Karena APBD itu, waktu dibalikin, dikasih 73, harus balik 73 balance sheet. Judulnya apa? Kita minta SKPD. Makanya jangan di-lock. Ini kan di-lock oleh e-budgeting draftnya. Yang lebih ngeri, Bang Karni, ini perlu diselidiki, dan saya dapat informasi bahwa yang mengoperate e-budgeting 20 orang timnya, dan itu bukan pegawai pemerintah daerah. Saya sampaikan bahwa draft APBD ini rahasia negara, tidak boleh dipublikasikan kepada siapapun sebelum persetujuan dari Kemendagri. Setelah Kemendagri, baru itulah menjadi dokumen publik. Sekarang pertanyaannya, kalau yang mengoperate bukan dari pejabat pemerintah daerah, bagaimana pertanggungjawaban ini? Baik, Mas Sanusi, saya stop dulu di sana. Sekarang Pak Sebastian Salang, ada tanggapan? Sebagai Formapi atau pengawas parlemen, menanggapi kemelut ini dan apa yang disampaikan oleh dua anggota DPRD tadi. Ya, pertama, kalau kita mengikuti konflik antara DPRD dan Gubernur DKI, ini kan kelihatannya memang serem sekali. Dan publik itu sudah membaca semua apa yang ada di media massa, media sosial, bahwa yang namanya anggaran siluman itu memang ada. Dan itu sudah terekam dalam memori publik. Dan media sudah mengulas begitu detail. Dan konon itu adalah anggaran versi DPRD. Adalah soal UPS, adalah soal soal pohon yang nilainya 5 miliar rupiah, adalah soal macam-macam. Dan anggaran-anggaran itu membuat publik ini bertanya-tanya gitu. Kok begitu mudah anggota DPRD ini membuat anggaran seperti itu? Karena ini versi DPRD, silakan diklarifikasi. Itu yang beredar di media massa. Lalu kemudian
Kalau saya mendengar tadi penjelasan Pak Haji Lulung dengan Pak Sanusi, rasa-rasanya nggak ada masalah itu di DPRD. Kalau saya mendengar penjelasannya, seolah-olah tidak ada masalah dan tidak ada persoalan sama sekali menurut mereka soal RAPBD yang sedang menjadi sumber konflik hari ini. Tetapi yang saya tangkap dari penjelasan kedua teman dari DPRD ini adalah proses, semata-mata proses. Tetapi tidak bicara soal substansi yang hari ini diramaikan oleh publik. Begitu. Ya, Gubernur mengklaim bahwa apa yang dia gambarkan, apa yang dia sampaikan kepada Kementerian Dalam Negeri itu adalah proses yang sudah dilalui mulai dari tahapan mulai dari proses yang dari awal sampai akhir proses bersama SKPD lalu kemudian dibahas. Nah, sementara yang disampaikan oleh oleh teman-teman tadi yang tidak ditandatangani itu adalah sesuatu yang kalau kita hanya nangkap di paripurna, Bang Karni, soal paripurna pembahasan anggaran, memang di paripurna itu tidak lagi membicarakan soal detail anggaran. Oleh karena itu siapapun yang hadir itu tidak akan mengetahui secara detail sebetulnya apa sih isi dari anggaran ini. Jadi kalau total anggaran itu tetap 73 sekian triliun, lalu kemudian isi di dalamnya sudah diutak-atik, itu memang nggak ada yang tahu. Kecuali ada proses belajar yang sangat mendalam, baru orang bisa mengerti, oh ternyata sudah diselewengkan anggarannya, sudah dipindah tempatkan, sudah ada perubahan nomenklatur. Kan begitu. Nah, ini sumber keributan yang menurut saya, yang kita baca di media massa itu, menurut Gubernur memang ini sudah dirubah-rubah oleh DPRD, yang itu yang tidak bisa dikompromi oleh Gubernur. Dan ini yang menjadi dasar. Ini yang menjadi dasar bagi bagi Gubernur untuk melakukan. Nah, kalau kita bicara soal angket yang dilakukan oleh teman-teman DPRD, memang tadi Pak Ridwan sudah mengatakan bahwa ini memang hak DPR. Jangan lupa bahwa hak angket itu hak untuk melakukan penyelidikan terhadap sebuah kebijakan yang diduga melanggar peraturan perundang-undangan. Karena itu DPRD yang nanti akan membuktikan apakah betul ada terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan di situ. Itu satu. Kalau ternyata apa yang diselidiki oleh DPRD itu terbukti gitu, maka kemudian ada konsekuensi. Bisa konsekuensi administratif itu, bisa juga ada konsekuensi hukum yang berujung pada impeachment yang tadi dikatakan. Tetapi jangan lupa angket ini juga dia seperti pisau bermata dua. Teman-teman DPRD juga mesti siap-siap bahwa proses pembahasan angket itu mesti dilakukan secara transparan. Nanti di situ akan dibuka semuanya. Sebetulnya siapa yang bermain di balik ini? Begitu. Siapa yang bermain? Apakah Gubernur yang menurut penjelasan dua teman-teman tadi yang bermain-main lalu bersembunyi di balik e-budgeting ini, atau teman-teman DPRD? Atau bisa juga kedua belah pihak bisa bermain. Karena dalam proses pembahasan anggaran ini, kemungkinan yang bisa bermain itu adalah SKPD bersama komisi-komisinya. Gitu. Kepala dinas gitu maksudnya. Gitu. Lalu kemudian bisa saja ketika di komisi bersama kepala dinas itu sudah luput dari permainan ini, bisa juga dibanggar. Hal ini terjadi. Dan kasus seperti ini bukan khas DPRD DKI Jakarta. Hal seperti ini juga kita pernah dengar terjadi di DPR. Begitu. Tetapi begini, ini menarik menurut saya. Kalau teman-teman DPRD ini betul-betul mereka merasa bahwa prosesnya semua sudah clear, lalu tidak ada permainan di balik ini semua, meskipun di media massa ini semua sudah diungkap secara detail gitu, secara gamblang, betapa masyarakat atau publik geli melihat bagaimana permainan itu. Tapi kalau DPRD yakin bahwa memang mereka betul-betul bersih gitu, buka ini barang secara transparan. Dibuka secara transparan dan biarkan itu secara gamblang, nanti ketahuan apakah DPRD yang main, apakah apakah Gubernur yang main atau SKPD atau kepala dinas. Tetapi begini Bang Ardi, kalau
ini katakanlah pakai ada proses kompromi gitu, saya khawatir justru. Keributan yang luar biasa menyedot energi publik hari ini, lalu kemudian tiba-tiba hilang lenyap, lalu kemudian kita nggak tahu apakah 12 triliun ini jadi hantu beneran, atau itu sudah dibereskan. Karena itu menurut saya proses kompromi, kita belajar dari kasus DKI Jakarta ini, tidak boleh penyelesaian persoalan ini dilakukan secara kompromi. Karena ini penting sekali, bukan cuma soal konteks DKI Jakarta. Kalau kita bicara 12 triliun di DKI Jakarta, bisa dibayangkan kalau seluruh Indonesia itu terjadi. Nah, dan pada saat yang sama, komitmen ini juga harus bisa menjadi semangat dari seluruh DPRD dan seluruh pemerintah daerah di seluruh Indonesia. Sehingga kita bisa mengetahui DPRD kita ini betul sebagai lembaga kontrol, atau mereka menjadi bagian dari permainan. Begitu. Nah, kalau yang diceritakan Mas Sanusi tadi, kan saya menangkap begitu banyak persoalan di DKI Jakarta berkaitan dengan anggaran. Nah, pertanyaannya kemudian, fungsi kontrol itu kenapa nggak dari dulu dimainkan secara keras, ya? Dan saya membayangkan interpelasi dan angket itu justru ketika dia mengatakan 70 triliun atau 20 triliun itu bermasalah gitu. Nah, ini kan angket hari ini saya menangkap, ya, karena dua belah pihak ini tidak menemukan kata sepakat, lalu kemudian angket dikeluarkan. Lalu kemudian ini menjadi sandera politik di antara kedua belah pihak. Nah, akhirnya kemudian di sisi yang lain Ahok juga merasa dia benar. Karena dia benar dan merasa bersih, lalu kemudian dia melaporkan. Baik, sekarang kita asumsikan Ahok benar. Dan kemudian ada permainan di DPRD. Muncullah itu anggaran yang 12,1 di pos yang tidak semestinya. Bagaimanapun setelah dananya dicairkan, pengguna anggaran itu kan kembali ke eksekutif. Iya. Dan penanggung jawab pelaksanaannya juga. Eksekutif. Atau apa namanya istilahnya, kuasa pengguna anggarannya eksekutif. Ya. Artinya harus bermain dua belah pihak. Kalau memang mau main, Ya. nggak bisa satu pihak. Bang Karni, dalam praktek korupsi itu memang tidak pernah ada satu pihak yang bermain, selalu dua belah pihak. Tetapi, jangan lupa, tahap yang ujian yang paling pertama praktek korupsi itu dimulai ketika perencanaan anggaran. Jangan lupa. Ketika perencanaan anggaran itu lolos, maka tahap berikutnya... Ya, gak apa-apa, habis dia selesaikan. Ya. Supaya masyarakat jelas. Ya, itu tahap pertama ketika perencanaan. Dan itu tidak mudah. Kalau sampai tahap perencanaan itu sudah diloloskan, maka tahap berikutnya adalah bagaimana melaksanakan anggaran. Nah, dalam proses memasukkan anggaran dalam perencanaan anggaran itu pasti sudah ada kesepakatan antara dua belah pihak. Kalau sudah ada kesepakatan di awal, Bang Karni, maka otomatis dalam pelaksanaannya itu lebih mudah dilakukan. Kecuali memang gubernur misalnya dalam konteks DKI Jakarta, kita tidak bicara hanya konteks Jakarta. Kecuali gubernur bisa mendeteksi secara detail anggaran ini sehingga dia tidak bisa lolos begitu saja. Kan begitu. Nah, ini praktek yang memang sangat tidak mudah. Lalu kemudian yang kedua begini. Mestinya kan dalam proses kebuntuan pembahasan anggaran antara DPR dan pemerintah ini, nanti tahap berikutnya di Kemendagri. Kemendagri ini bisa melihat sebetulnya mana yang layak, mana yang tidak layak. Dan di situ menurut saya peran dari Kemendagri saat ini untuk membuat keputusan gitu. Untuk membuat keputusan penting sebetulnya sampai kapan konflik ini berlanjut dan kapan Kementerian Dalam Negeri memutuskan apakah menggunakan anggaran sebelumnya atau tidak. Jadi kalau dibilang ini sangat membuat masyarakat menjadi sangat sengsara, menurut saya tidak juga. Tidak juga. Yang paling penting bagi publik hari ini adalah anggaran yang disetujui tidak boleh diisi oleh anggaran-anggaran bodong. Itu yang paling penting bagi publik hari ini. Gitu. Baik. Kalau, ya. Saya tunda dulu. Apa yang Anda mau sampaikan? Jadi saya mau jelaskan dulu supaya pemahamannya sama tentang anggaran siluman atau anggaran bodong. Tidak pernah ada anggaran bodong dan tidak pernah ada anggaran siluman. Hasil pembahasan antara komisi
isinya adalah anggota dewan dengan SKPD dinas. Tadi saya kasih contoh sama masyarakat. Contoh tadi ada 300 miliar hibah. Yang SKPD-nya bilang, bang saya nggak berani jalanin ini korupsi nantinya. Minta dihapus. Pertanyaan kita bilang judul gantinya mana? Ini pembahasan, tidak ada yang bodong, tidak ada yang siluman. Setelah ditandatanganin, diparipurnakan, kalau yang dikirim bukan hasil pembahasan, itu yang siluman dan bakal bodong. Karena tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Dewan. Saya mau ambil contoh lagi, dan supaya semua masyarakat paham. Penguasa, pengguna anggaran, penguasa adalah gubernur. Jadi habis paripurna ini selesai, dikirim ke Mendagri, harusnya yang dibahas, dikirim, ke Mendagri bisa evaluasi, ini tidak boleh. Kalaupun masih lolos, pergub keluar, APBD kan pergub setelah itu, maka gubernur bisa bilang, jangan kamu jalanin, nggak jalan. Jadi bukan mendelegitimasikan, bukan menganggap komitmen pembahasan bersama ditiadakan tanpa dikirim hasil pembahasan. Nggak ada yang siluman dan nggak ada yang bodong. Saya ambil contoh tentang UPS yang disebut-sebut. Saya biar semua masyarakat tahu. UPS itu yang bikin e-katalognya pemerintah daerah. Yang belanja pemerintah daerah, yang lelang pemerintah daerah, yang survei pemerintah daerah. Dewan kalau kontrol tadi disampaikan saya mau kontrol masuk ke ULP, unit pelelangan, dia bilang Dewan intervensi. Kita nggak berani masuk. Bayangkan saja 300.000 kegiatan, Dewan 106 mengontrol nggak mungkin bisa. Kecuali ada laporan masyarakat terhadap ketidakbenaran. Nanti temuan BPK jelas, apakah ini dimakap atau tidak. Makanya saya bilang tadi, ini mendiskreditkan institusi kedewanan. Seolah-olah pembahasan ini ilegal. Ini pembahasan normal. Jadi baik, kalau ada usulan... Kita habis waktu, kita rehat dulu saja. Pemirsa, kalau kita mendengar dari Pak Sebastian Salang tadi, siapa hantunya? Kalau hantunya satu, lumayan, tapi Pak Salang tadi bisa terjadi kedua pihak ada kerjasama antara eksekutif legislatif. Kalau itu terjadi itu bencana. Kenapa? Kalau yang mengawasi dan yang diawasi sudah sama-sama korupsi, siapa lagi yang akan mengawasi mereka? Kata penyair Romawi, Decimus Juvenal. Kita lanjutkan diskusi kita. Sekarang saya ke Pak Rudin Akbar. Ada yang Pak Rudin mau tambahkan dari dua rekan Pak Rudin? Baik, terima kasih Pak Karni. Ini kalau kami memberi judul sebenarnya, ini Pak Basuki cari gara-gara. Ya, cari gara-gara. Karena begini, gubernur-gubernur sebelum ini, termasuk Pak Jokowi, itu nggak pernah tidak mengirimkan hasil keputusan dalam rapat paripurna, termasuk Pak Sutioso yang 10 tahun menjadi gubernur. Jadi setelah bahasan, bolak-balik segala macam, kita sidang paripurna ketok palu. Maka APBD sudah sah. Nah, selanjutnya undang-undang mengatakan dikirimlah ini oleh gubernur ke Kementerian Dalam Negeri untuk dievaluasi. Mungkin ada yang melanggar undang-undang, ada yang tidak benar dan sebagainya, untuk diberi catatan. Nah, ini enggak. Dia kirim yang lain, barang yang lain ke Kemdagri. Kemdagri kasih tahu ke Dewan 4 Februari. 5 Februari pimpinan Dewan bilang bahwa itu bukan yang kita sahkan, bukan yang kita sepakati. Nah, 6 Februari Kemdagri mengembalikan berkas yang diajukan gubernur itu ke Pemda DKI. Nah, untuk diminta kualifikasi, ini yang mana yang benar, kan begitu? Nah, di sini masalah mulai timbul. Kalau dikirim yang asli, nggak ada masalah, kita nggak ada di sini, Pak. Tapi bagus juga sih dikirim yang lain sehingga kita bisa bertemu di sini. Mungkin itu hikmahnya, Pak. Nah, jadi itu Pak, begitu Pak Karni. Ya, tapi kalau dari Ahok, mungkin dia mengirim yang
asli menurut dia ya, bukan yang dibahas oleh DPRD. Karena ada dana siluman yang 12,1 tadi yang dikarang-karang, diedit, di-crop oleh DPRD. Begini Pak Karni. Enggak, saya terpaksa mewakili Ahok ini karena Sekarang begini Pak. karena dia nggak ada yang hadir di sini. Sekarang begini, kalau mungkin ini tidak dibahas dengan Basuki, betul. Tapi kan dengan perangkatnya Pak. Seperti tadi. 39-nya diapain? Kan gitu. Masa kita lolos begitu aja? Nggak kita masukkan ke APBD. Nah itulah ketemu. Jadi di RAPBD yang sudah disetujui bersama gubernur pada tanggal 27 Januari, 12,1 ini udah ada judulnya, udah ada kode rekeningnya dan sebagainya. Jadi silumannya di mana? Yang siluman adalah yang bukan dikirim itu. Ya, ini kan tidak dikirim. Jadi dikirim oleh saudara Basuki kepada Kemdagri, itu yang siluman Pak. Karena tidak disepakati oleh DPRD. Yang menurut undang-undang diberi wewenang untuk menyetujui ketok palu. Jadi kalau ada RAPBD atau APBD yang tidak diketok palu oleh DPRD DKI, itulah yang siluman. Jangan dibalik, justru di sini ada siluman. Lah, yang tidak diketuk palu ini ada perubahan nggak dari yang diketuk palu? Banyak Pak. Itu rancangan sebelumnya yang masih seperti di sini. Yang masih draft. Draft. Itu yang dimajukan. Itu yang dimajukan. Ke Depdagri. Jadi ini situasinya Pak. Nah sementara di sisi lain APBD adalah suatu bentuk kedaulatan rakyat. Jadi artinya kalau APBD itu sudah menjadi dokumen yang disahkan oleh DPRD, maka itu bentuk kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat ini dikesampingkan oleh saudara gubernur dengan mengirimkan berkas yang lain. Nah, disinilah maka kami mengusulkan adanya hak angket. Sementara itu di sisi lain, seorang gubernur seyogianya menjadi pamong. Di kita itu pamong praja, Bapak Singemong, gitu Pak. Bukan pangreh praja atau pangageng parentah. Nah, ini yang terjadi. Contoh, ada nenek-nenek dengan pengacaranya, bagus-bagus tanya, bagaimana soal nasib laporan yang kita sampaikan. Dia keluar marah-marah. Ya kan, bolak-balik begitu. Buat apa marah-marah? Kalau seorang gubernur, seorang pamong, dia bilang, maaf Pak ya, Bapak silakan hubungi biro hukum. Atau ini ada staf saya akan mengantar Bapak. Ya Nek ya, ini dia marah-marah. Ini kan soal lain. Ah itu, ini hanya contoh Pak. Iya. Analoginya artinya, seorang gubernur menurut undang-undang harus sebagai pamong praja. Baik. Bapak sih ngomong. Karena begini Pak Karni, tunggu dulu Pak Karni. Karena begini, waktu Presiden Jokowi masih jadi gubernur DKI, ini nggak terjadi Pak. Pak Jokowi itu selalu bilang, sudah atur sing bener sesuai dengan undang-undang. Itu Pak, kenapa sekarang terjadi? Nah, itu. Ya, tapi atur benar-benar sesuai undang-undang, ternyata ada UPS yang harganya nggak masuk akal gitu. Lah kalau soal itu kan tadi termasuk sudah jelaskan bahwa itu bagaimana sih penggunaan anggaran Pak? Yang lelang dia, yang tapi nentuin ketika dia. anggaran dibikin kan DPR ikut menyetujui harganya segitu. Nggak ada, Pak Garni. Itu nggak ada. General, misalnya saya ambil contoh judulnya ya, pengadaan UPS di sekolah se-Jakarta Timur, nggak ada detail. Nggak ada harga, berapa sekolahnya nggak ada, cuma begitu judulnya. Gelondongan begitu, itu yang saya bilang, makanya sistem informasi keuangan, bukan budget yang dikirim kita. Saya mau sampaikan ke Bang Karni, bayangkan demokrasi itu mengatur kita supaya sebuah institusi ada sebuah pengawasan dalam sebuah demokrasi. Kalau penguasa pengguna anggaran gubernur dan SKPD, dia yang buat program, dia yang merancang, dia yang melelang, dia yang tender, dia yang semuanya. Negara ini gimana nggak ada pengawasan? Nggak ada pembahasan melibatkan sebuah institusi kedewanan. Kenapa saya bilang gitu? Karena yang sudah dibahas tidak dikirim, artinya tidak perlu lagi. Makanya saya udah bilang kalau mau begitu jangan minta dibahas, kirim langsung saja. aja. Iya dong, Depdagri silakan mengesahkan, Baik. kita ikut. Sekarang saya ke Nasdem. Pak Rio Capella. Bagaimana Nasdem dalam hal ini?
awalnya Nasdem ikut tanda tangan untuk angket. Sekarang katanya mencabut, benar? Ya begini Bang Kani, yang pertama kita lihat bahwa persoalan ini diawali dengan rasa saling tidak percaya. Ya, dengan rasa saling tidak percaya maka kita tidak bisa berharap banyak bahwa pembangunan di Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Kalau misalnya DPRD dan gubernur saja kompak, belum tentu juga bisa berjalan sukses. Kalau kompak saja. Nah, setelah kita nilai apa yang terjadi di DPRD DKI dan gubernur, maka kita menilai bahwa penggunaan hak angket bukan jalan keluar yang baik. Karena apa? Karena persoalan APBD 2015 ini kan belum terjadi, masih sebentuk draft. Nah, artinya bahwa kuncinya itu ada di Departemen Dalam Negeri. Maka kita harapkan dalam statement kita itu Departemen Dalam Negeri atau pemerintah pusat Sekiu Menteri Dalam Negeri kemudian memanggil DPRD dan gubernur untuk menyelesaikan persoalan ini. Kalau ternyata di media berkembang soal UPS sampai 6 miliar, coba dicek yang mana yang benar. Nah, sampai dua-duanya institusi ini kemudian berembuk yang mana yang paling baik. Sehingga kepentingan masyarakat Jakarta tidak terabaikan dengan persoalan hak angket yang terus berlarut. Jadi menurut saya pemerintah pusat harus segera turun sehingga nanti proses pembangunan di Jakarta ini bisa berjalan dengan baik. Nah, kalau misalnya ini dibiarkan terus, berkembangnya bukan menjadi lebih baik, tapi mungkin bisa kemana-mana. Itu satu. Yang kedua, hak penyelidikan yang akan dipakai oleh teman-teman di DPRD, kemudian saudara Ahok selaku gubernur menyampaikan itu kepada kepada KPK, kemudian menyampaikan juga kepada BPKP dan sebagainya. Oleh karena itu kita anggap bahwa penyelidikan yang fair ya terhadap APBD ini adalah KPK dan lain-lain. Karena apa? Di KPK itu ada fungsi pencegahan. Misalnya kalau UPS harga 6 miliar, walaupun tadi Pak Sanusi mengatakan itu gelondongan. Kalau misalnya dibagi misalnya harganya 6 miliar per satu UPS atau 5,8, maka kemudian KPK bisa mengatakan ini bisa mengarah ke tindak pidana korupsi kalau ini dijalankan. Maka fungsi pencegahan turun di situ. Jangan sampai nanti ini dijebak terus berjalan, kemudian setelah itu baru KPK turun dan menyatakan terjadi tindak pidana korupsi dalam APBD 2015. Ini yang harus kita cegah. Jadi kita menginginkan agar DPRD... Kalau 2014 sudah terjadi. Ya, kalau silakan. KPK turun, bukan pencegahan lagi, penindakan. Ya, kalau 2000 kan disampaikan oleh saudara Ahok 2012, 2013, 2014 dalam APBD-nya dilaporkan ke KPK. Ya silakan saja. Itu sudah tanggung jawab Ahok dan teman-teman yang lain. Artinya walaupun 2012 dilaporkan kepada KPK, BPK tentu sudah turun untuk mengecek APBD-nya apakah ada kerugian negara ataukah mungkin pelaksanaannya benar dan sebagainya. Tetapi dalam khusus persoalan 2015, menurut saya bahwa ini tidak boleh dibiarkan terus berkembang, tapi kemudian pemerintah pusat menyelesaikan ini karena ada dua dokumen. Satu dokumen yang disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri oleh Ahok dan teman-teman di DPR mengatakan bukan dokumen yang kami maksudkan. Kuncinya adalah Departemen Dalam Negeri. Ketika melakukan verifikasi, yang mana di antara dua yang benar? Kalau memang ada persoalan pada proses, selesaikan lagi. Karena Departemen Dalam Negeri bisa tidak memverifikasi itu sebelum ada kesepakatan yang pas antara Pemda dan DPRD. Gitu Mas. Jadi jangan dibiarkan terus berlarut sehingga masyarakat... Ya, tapi pertanyaan saya belum terjawab. Awalnya fraksi Nasdem di DPRD ikut tanda tangan. Ya. Tapi belakangan mencabut kembali. Apakah kok yang tadi itu seperti keingat belakangan kayak ada penyesalan? Begini Bang Kani, kan yang memerintah cabut adalah kami. Ya. Dewan Pimpinan Pusat yang memberitakan agar DPW Nasdem DKI mencabut usulan hak angket itu ya. Jadi artinya apa? Kalau kita menyadari bahwa ini berkembangnya kemudian kemana-mana. Ya, kemana-mana artinya bukan lagi fokus kepada soal pembahasan APBD 2015. Jadi sebaiknya memang hentikan ini, di stop, kemudian Departemen Dalam Negeri turun untuk menyelesaikan persoalan ini. Jadi apakah ketika Nasdem, fraksi Nasdem ikut tanda tangan hak angket, tidak konsultasi dulu dengan DPP? Ya saya pikir poinnya bukan di situ. Jadi kita sudah sadari bahwa proses ini kita anggap bukan di situ persoalannya.
Ketika misalnya disampaikan ada UPS 5,8 miliar dan sebagainya, nah kita anggap loh kalau cuma ini masalahnya, bukan angket jawabannya, selesaikan saja dengan Departemen Dalam Negeri untuk duduk bersama-sama kemudian mencari jalan keluar yang baik. Saya pikir itu. Jadi udah final bahwa Nasdem mencabut. Sudah Bang, sudah Bang. Artinya nggak nyesal lagi gitu loh. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita masih bersama Indonesia Lawyers Club. Ahok, DPRD, anggaran siluman. Siapa hantunya? Siapa hantunya Ucok Kadhafi? Hantunya harus dicari oleh aparat hukum. Gitu. Hantunya itu bisa dua-dua. Bisa ada di DPRD, bisa ada di Pemda. Itu. Tinggal bagaimana kecerdasan. Bisa dua-duanya juga? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Tinggal kecerdasan aparat hukum aja. Nggak masuk angin, nggak diintervensi, bisa dua-duanya terbuka. Karena bagaimanapun juga, dua-dua ini juga kan yang bertanggung jawab terhadap APBD ini. Kayak gitu loh. Persoalannya saat ini persoalannya adalah yang dimasuk anggaran siluman itu kayak apa? Itu. Yang dilaporkan oleh Ahok ke KPK itu tahun 2014 gitu. Tahun 2014 ini apakah betul-betul anggaran siluman? Itu tanda tanya karena yang namanya anggaran siluman itu adalah anggaran yang diselipkan atau dimasukkan ya sesudah terjadinya pengesahan atau pembahasan atau dilegalisasi oleh DPRD dan Kementerian Dalam Negeri, dia masuk ke situ. Itu namanya anggaran siluman. Tapi kalau anggaran DPRD itu belum mengesahkan gitu ya, belum mengesahkan tapi dianggap siluman, itu bukan anggaran siluman kayak gitu. Yang saya takutin yang namanya anggaran siluman itu adalah anggaran yang saat ini sedang versinya Ahok masuk ke Kementerian Dalam Negeri. Itu anggaran siluman itu namanya kayak gitu. Karena itu tidak disahkan atau tidak dibahas oleh DPRD. Di situ. Itu namanya anggaran siluman. Karena kelihatannya memang ini dimain-mainkan. Jadi DPRD suruh membahas APBD 2015 ini, tapi dia dikunci. Salah satu lagi dia kunci. Yang diserahkan kepada Kementerian Dalam Negeri dia kunci, nggak boleh diketahui oleh DPRD itu. Itu kan namanya APBD sedang dikuasai, dikendalikan oleh satu orang. Itu bahaya itu namanya. Siapa yang akan mengawasi ini nanti? Itu bahaya sekali itu. Itu yang terjadi saat ini sebetulnya. Makanya jangan coba-coba Kementerian Dalam Negeri ya mengkoreksi dan mengevaluasi dan menyetujui anggaran ini kalau anggaran itu versi Ahok. Karena mereka akan melanggar undang-undang yang mereka buat sendiri kayak gitu. Ada meneliti nggak yang 12,1 triliun itu benar adanya bahwa itu siluman gitu loh? 12 triliun itu ada dua ini, maksudnya gini. Jadi gini, ketika APBD DKI ini diserahkan ke Kementerian Dalam Negeri dan DPRD menolak, itu ada dugaan datang orang Pemda untuk menyuap 12,9. Nanti diverifikasi DPR-nya ada di sini. Diverifikasi untuk menyuap supaya diem. Udah pakai yang di lock aja, jangan yang di pembahasan. Itu ada juga 12 triliun. Itu kayak pembebasan tanah, kayak gitu itunya untuk jadi suap dalam bentuk proyek-proyek kayak gitu. Itu ada. Jadi ada dari Pemprov suap untuk DPRD supaya diem gitu. Ada juga memang temuannya yang dari awal, sejak awal itu memang APBD belum diserahkan kepada DPRD, belum dibahas. Ahok itu udah ngomong, ada anggaran 8,8 triliun yang siluman. Itu artinya, ada anggaran memang pokok-pokok pikiran DPR yang masuk, yang salah satunya adalah sosialisasi SK Gubernur itu, bentuk-bentuknya itu dianggap adalah anggaran siluman. Karena memang itu banyak sosialisasi gitu. Nah ini, sebetulnya dua-duanya ini menurut saya, sungguh enggak, buat saya itu pemain bersama-sama bermain kayak gitu loh. Untuk main untuk bagaimana menguasai APBD. Pokoknya APBD ini kan duit. Siapa yang banyak duit ini diambil ya dia yang nanti yang menikmati kayak gitu. Apakah mungkin setelah disahkan oleh DPRD bersama gubernur di paripurna,
tanda tangan semua. Habis itu masih diutak-utik oleh DPRD. Masih. Kira-kira itu dua aja kayak begitu. Masih. Karena dalam pembahasan, dalam tahun ini ya, satu-satunya episode DPR ini saya ikut dalam pembahasan. Semua masyarakat boleh ikut, semua LSM boleh ikut, media semua terbuka oleh DPRD. Jadi dalam pembahasan itu, DPRD itu hanya penjelasannya dikasih Excel. Kalau Excel kan bisa dikutak-atik sama siapapun gitu loh. Dikasih Excel doang. Bukan pom-pom yang sesuai dengan peraturan pemerintah atau Kementerian Luar Negeri gitu. Jadi Excel gitu. Padahal seharusnya PNS itu ya birokrat DKI itu udah siap sebetulnya gitu. Tapi ketika presentasi ke tiap komisi, mereka tuh kasih Excel. Sudah itu Excel, dia kasih Excel, dikasih gelondongan lagi, gelondongan. Padahal kalau tiap tahun itu yang namanya gubernur itu harus mengeluarkan ada standar harga. Standar harga itu untuk melihat volume dan satuan harga. Itu nggak ada pegangan DPRD itu. Gitu. Jadi bisa di-markup. Yang nggak ngasih siapa? Gubernur? Gubernur itu nggak ada. Standar harganya itu nggak ada. Peraturan gubernur tentang standar harga yang berisi volumenya berapa, harga satuannya berapa. Kalau tidak ada, dia harus merujuk kepada harga pasar kayak gitu. Itu nggak ada sama sekali. Yang dikasih gelondongan mulu. Jadi ketika ada anggaran program pipanisasi gitu ya, pipanisasi gitu kan, DPRD hanya ini payung hukumnya apa? Enggak bertanya 1 meter ini berapa nih? Pipanya itu nggak bertanya itu, bukan harga yang ditanya, tapi payung hukum. Karena memang standar harganya nggak ada. Nah itu bisa jadi markup kayak gini, kayak gitu. Nah mungkin Bang Karni, ini perlu ditanya Pak Dirjen. Apakah DPRD itu yang disebut Ahok, yang disebut Ucok itu tidak ada detailnya, itu pembahasan sampai satuan 3. Ya, yang penting ditanyakan sekarang ini, apakah DPRD itu sampai membahas sampai sekarang masih sampai satuan 3 atau tidak? Begitu. Kalau tidak membahas sampai satuan 3, maka itu memang akan gelondongan. Tadi enggak katanya. Ya kalau enggak, memang pasti gelondongan yang dibahas Ya, begitu. Tapi ya saya panggil si Ucok ini tadi untuk bela Ahok. Ternyata agak juga. Malah atunya saya tahu. Enggak ini. Atunya saya tahu semakin hilang nih. Benar-benar ratu ini. Oke, saya mau ke Mendagri. Di sini ada Dirjen Keuangan Daerah Mendagri, Pak Doni Munek. Bagaimana polisi dalam hal ini Mendagri menghadapi kemelut ini? Tadi Ucok udah kasih saran kalau anggaran yang dari gubernur yang disahkan tanpa melalui DPRD, malah menurut Ucok itu ya suluman. Baik, terima kasih Bang Karni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam. Izinkan saya ada 4 pokok pikiran yang sangat mendasar untuk bagaimana kita melihat dan mensikapi dinamika yang berkembang pada malam hari ini. Yang pertama, kita akan masuk dan saya jelaskan nanti apa dan tupoksi dari Kementerian Dalam Negeri terkait dengan bagaimana mengevaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD, dan tugas saya diutus oleh Menteri Dalam Negeri selaku Direktur Jenderal Keuangan Daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, saya akan nanti sampaikan antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dikenal dengan azas-azas umum penyelenggaraan pemerintahan daerah yang baik. Yang kedua. Yang ketiga akan saya sampaikan secara rinci kronologis APBD DKI pembahasannya antara norma dan realita. Jadi ada normanya, tetapi realitanya nanti kita lihat sama-sama, kita uji. Ya, nanti akan ketemu tuh siapa, kira-kira. Keempat, pasti akan ada solusi, dan pasti ada mediasi, pasti ada proses klarifikasi kepada para pihak. Itulah peran kami dari Kementerian Dalam Negeri. Yang pertama, tupoksi saya sebagai Direktur Jenderal Keuangan Daerah perpanjangan tangan dari Menteri Dalam Negeri adalah mengatur norma dan tata kelola pelaksanaan mulai dari perencanaan penganggaran,
pelaksanaan, penatausahaan, akuntansi, dan pertanggungjawaban keuangan daerah. Jadi prinsip transparansi, prinsip akuntabilitas, prinsip tata kelola dan efektivitas efisiensi, serta keberpihakan anggaran daerah kepada kepentingan rakyat, itu harus kita kedepankan terlebih dahulu. Ya, tepuk tangan dong. Wah, iya, masa kalau sudah berpihak pada rakyat kita tepuk tangan, ya kan? Itulah tugas kami, pemerintah. Ya kan Pak Lulung? Betul bos? Itu yang pertama, ya Pak ya. Ini tugas pokok dan fungsi kami. Nanti pasal 8 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah ada pada pemerintah dan dalam hal ini dikoordinasikan oleh Menteri Dalam Negeri. Pasal 314 Undang-Undang 23 mengatakan Mendagri punya kewenangan untuk melakukan evaluasi rancangan peraturan daerah tentang APBD yang disampaikan oleh kepala daerah manakala telah mendapatkan persetujuan bersama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Nanti kita ulas. Yang ketiga, pasal 377 mengatakan koordinasi pembinaan umum pemerintahan ada pada Menteri Dalam Negeri. Pasti dong pemerintah akan mencarikan solusi dan tidak boleh memperpanjang kisruh ini berlama-lama. Harus ada solusi, harus ada pemecahan, dan nanti kami, sikap kami yang pertama, ada 3. 1, kalau kita lihat, kami menghormati apapun bentuk dinamika yang berkembang. Kalau nanti ada proses hukum, kami hormati. Ada proses politik, kami hormati. Tapi Kementerian Dalam Negeri sangat berkepentingan untuk bagaimana membangun dalam pendekatan murni administrasi penyelenggaraan pemerintahan daerah. Bahwa pemerintahan daerah harus terjamin pelaksanaannya, terjamin kepastian hukumnya, terjamin kepastian pelayanan kepada masyarakat. Bahasa terangnya, mohon maaf kalau harus kami sampaikan, tidaklah boleh APBD tersandera oleh dinamika politik. Harus ada kepastian. Dan kita akan ambil sikap. Tapi tentu ada cara, ada metode, ada mekanisme. Berikutnya konsepsi dan filosofi pemerintahan. Dari sisi regulasi, ini yang kami memang pastinya Menteri Dalam Negeri berkepentingan untuk bagaimana membangun dinamika harmonisasi, stabilisasi, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kalau kita kembalikan kepada amanat konstitusi pasal 4, bahwa Presiden selaku pemegang kekuasaan pemerintahan negara, kemudian pasal 17 dibantu oleh para menteri-menterinya, sebagian kekuasaan Presiden itu pada pasal 18 diserahkan kepada 2 penyelenggara pemerintahan daerah. Siapa dia? Kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dari sana ada hak, ada tugas, ada wewenang, ada kewajiban, tapi juga ada larangan bagi 2 penyelenggara. Jadi sama-sama terikat kepada aturan. Dengan itu maka mereka dalam satu kotak yang sama, apa yang biasa kami sebut sebagai ikatan layaknya suami istri. Saling asah, saling asih, saling asuh. Saya minta diperpendek, Pak. Baik, itu ya. Nah yang kedua. Nah yang ketiga Pak Karni. Ya. Yang ketiga terkait dengan kronologis ini. Nah ini sangat mendasar. Antara norma dan realita, ini biar penting ini, biar ini bagian daripada proses yang harus kita pahami. Dari sisi norma, waktu tahun 2014, KUA dan PPAS, Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara, sejatinya sudah ada pada tanggal 17 Juni 2014. Ya, yang diserahkan kepada DPRD. Sudah benar normanya. Sayangnya, KUA PPAS yang dianggarkan, yang dipolakan waktu itu harus berorientasi kepada RPJPD, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, RPJMD, Menengah Daerah, RKPD, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, kegiatan yang dilambangkan dalam bentuk perda, dan seterusnya harus disepakati bersama antara kepala daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Jadilah nota kesepakatan. Yang terjadi, mendasar ini, KUA PPAS waktu itu masih bersifat gelondongan. Nah, nanti kita lihat Pak. Yang seharusnya normanya harus bicara tentang terinci sampai program dan kegiatan menyangkut visi misi seorang kepala daerah. Sayangnya kemudian Agustus, September, Oktober, Desember, November ternyata DPRD pimpinan belum terbentuk, pimpinan definitif. Kira-kira begitu Pak. Definitif. Saya kira kita tunda dulu, nanti setelah rehat kita sambung.